Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan untuk menyiapkan berdoa dan membaca Asmaul Husna. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya absen dulu ya. Dinda Hozali, Alfia, Anggi, Akila, Asti Apriani, Bunga, Cynthia, Desi, Dian Maria, Dinayu, Dini, Dita, Dwi Ayu, Eka, Fatimatuz Zahro, absen ya, absen ya, Vindiani, Firda, Himatun Alia, Husna, Ines, Isnaini, Karunia, Husna, Laili, Margareta, Maya, Naila Mufida, Nilam, Nur Hidayah, Wentania, Rajni, Revi Dwi Deswinta, Salwa, Siva, Zakiatus. Hari ini tidak masuk satu ya. Baik, sebelum saya mulai, jadi untuk hari ini kita akan membahas tentang bab sistem komputer. Sistem komputer. Untuk capaian pembelajaran, peserta didik nanti bisa mampu memahami peran sistem operasi dan mekanisme internal yang terjadi pada interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan penggunanya. Kemudian tujuan pembelajarannya untuk peserta didik bisa memahami pengertian dari sistem komputer, mengidentifikasi komponen sistem komputer berdasarkan fungsinya. Subelemennya, komputer dan komponen penyusunnya, interaksi manusia dan komputer, kolaborasi dalam sistem komputer dan sistem operasinya. Nah, di sini saya ada pertanyaan untuk kalian sebelum kita masuk di sistem komputer. Di era digital saat ini banyak kegiatan kita yang bergantung pada peralatan komputer. Tahukah kalian bahwa komputer bisa membantu kegiatan kita karena adanya sistem komputer yang dibentuk dari komponen-komponen? Apakah kalian tahu bagaimana kerja sistem komputer? Ada yang tahu? Sistem komputer? Ada yang tahu sistem komputer? Alia? Dini? Sistem komputer? Ya, Anggi, silakan. Cara kerja komputer dalam menerima input, Ya. memprosesnya, dan menghasilkan sebuah output. Ya, jadi gambarnya seperti itu. Sistem komputer itu adalah antara gabungan sistem dari hardware, software, dan brainware, gitu ya, seperti itu. Jadi sistem komputer. Jadi di kehidupan sehari-hari kita selalu menggunakan untuk pekerjaan apapun menggunakan sistem komputer, peralatannya yaitu dari komputer. Kemudian saya ada untuk pretest awal, kompetisi awal sebelum kita memulai masuk di materi sistem komputer. Silakan kalian sudah login ke Google Classroom-nya. Nanti saya share untuk
Google Form-nya nanti silakan diisi dulu ya. Untuk pertanyaannya sudah diisi. Mungkin itu untuk kegiatan awal kita. Ke kegiatan inti, saya akan menerangkan tentang sistem komputer. Saya akan menampilkan video, nanti silakan kalian saksikan tentang sistem komputer sebelum masuk kita ke materi pengenalan awal. Setelah kalian tadi menjawab kompetensi awal. Dalam video ini, saya akan menjelaskan komponen-komponen dari sistem komputer yang terdiri dari hardware, software, dan firmware. Yang pertama, apa itu hardware? Hardware atau perangkat keras merupakan suatu komponen yang ada pada komputer, bisa dilihat secara kasat mata dan mampu disentuh secara fisik. Macam-macam perangkat keras atau hardware. Yang pertama adalah CPU atau Central Processing Unit, merupakan alat yang berfungsi sebagai pemroses data. CPU ini berisi rangkaian sirkuit yang menyimpan instruksi-instruksi pemrosesan dan penyimpanan data. Lalu yang kedua adalah monitor, merupakan alat yang mampu menampilkan teks maupun gambar dari data yang sedang diproses dalam CPU. Yang ketiga adalah keyboard, merupakan alat untuk memasukkan data maupun perintah ke CPU, biasanya terdiri dari rangkaian huruf, angka, dan tombol fungsi lainnya. Selanjutnya mouse. Mouse merupakan alat bantu untuk memberikan perintah dalam memproses data atau mengedit data. Selanjutnya printer. Printer merupakan alat yang memproduksi keluaran data atau output berbentuk cetak berupa teks maupun gambar atau grafis. Selanjutnya CD-ROM merupakan alat tambahan atau alat peripheral yang mampu menyimpan dan menuliskan data dan program melalui CD atau compact disc. Alat ini didesain mampu menuliskan dan membaca data atau memprogram melalui sistem optik. Floppy disk. Floppy disk merupakan alat tambahan untuk menyimpan atau menuliskan ke dalam disket maupun sebaliknya. Ukuran yang umum digunakan adalah ukuran 3,5 inci. Compact disk atau CD merupakan media penyimpanan yang terbuat dari bahan plastik. Proses penyimpanan dan pembacaan data menggunakan sistem optik. Multimedia. Contoh aplikasi multimedia adalah Winamp Audio Pro untuk memutar musik berformat MP3 atau CD audio. Kemudian Real Player, Sync, dan Jet Audio. Selanjutnya komunikasi dan internet. Untuk melakukan komunikasi antara dua komputer atau lebih, contohnya adalah Link dan PC Anywhere. Sedangkan aplikasi internet yang umum digunakan untuk browsing email, chattingan, dan messenger seperti Internet Explorer dan Opera. Lalu selanjutnya pendidikan dan game. Software untuk membantu memahami sesuatu pelajaran banyak dikemas dalam bentuk game dengan tujuan agar tidak membosankan. Contohnya adalah PC Globe, Bodyworks, Science Adventure, Reader Rabbit, dan lain-lain. Selanjutnya perancangan gambar. Aplikasi yang bersifat khusus diantaranya membantu pekerjaan engineer seperti AutoCAD, gambar struktur, Protel, gambar rangkaian elektronik, MATLAB, pemroses, dan visualisasi persamaan matematis, dan Photoshop mengolah gambar. Lalu antivirus merupakan software untuk membasmi virus dari perangkat menyimpan komputer. Contohnya McAfee, Norton Antivirus, Panda, dan lainnya. Apa itu brainware?
Brainware atau pengguna, manusia yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Tanpa adanya brainware, komputer tidak bisa dijalankan. Maka peran brainware di sini sangatlah penting sehingga komputer bisa digunakan dan dioperasikan dengan baik oleh penggunanya. Macam-macam brainware. Yang pertama adalah programmer, merupakan orang yang punya kemampuan dalam bahasa pemrograman, sering berperan sebagai membuat program yang diperlukan pada sistem komputerisasi. Selanjutnya, administrator. Administrator merupakan orang yang bertugas mengelola sebuah sistem operasi dan program yang digunakan pada komputer atau jaringan komputer. Dan yang terakhir adalah operator, adalah orang yang menjalankan sistem operasi dan program dalam perangkat komputer. Misalnya merawat sistem operasi komputer, menyiapkan data untuk diakses, dan lain-lain. Sekian video kali ini mengenai komponen-komponen pada sistem komputer. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Nah, tadi itu tentang rangkaian dari sistem komputer. Jadi sistem komputer itu terdiri dari komponen komputer, terus perangkat kerasnya, ada perangkat softwarenya, dan penggunanya. Itu tiga gabungan dari sistem komputer. Kalau tidak ada salah satu, pasti tidak akan terjadi sebuah sistem komputer. Baik, untuk selanjutnya nanti kalian akan saya bentuk kelompok. Silakan, nanti saya juga akan mengirimkan materi di Google Classroom untuk menjadi pembahasan kelompok kalian. Nanti silakan didiskusikan. Akan saya kirim juga LKPD-nya untuk pembahasan di kelompok tentang materi sistem komputer ini. Sudah saya kirim untuk modul sistem komputernya untuk dipelajari. Nanti LKPD-nya saya menyusul dulu. Itu materi sistem komputernya, bisa kalian cari dulu. Atau untuk LKPD-nya saya kirim. Nanti LKPD-nya teknisnya begini ya. Saya kirim file bentuknya Word. Nanti silakan setelah dikerjakan, didiskusikan dengan kelompoknya, nanti silakan disimpulkan di Microsoft Word juga. Nanti tinggal dikirim untuk tugasnya itu langsung dikembalikan saja, dikirim di Google Classroom-nya seperti biasa ya. Materinya sudah saya kirim tentang sistem komputer. Boleh referensinya kalian cari di internet, selain modul yang dari saya tadi, penjelasan dulu dari video. Itu ada tugasnya, lembar kerja peserta didik. Untuk nama kelompoknya juga nanti diisi ya. Di situ ada tugasnya nanti, tugas diskusinya sampai akhir dibuatlah kesimpulan. Nanti kesimpulannya di PowerPoint saja. Nanti bisa dipresentasikan kelompok maju. Nanti dari kelompok lain bisa menanggapi. Bentuknya PowerPoint saja ya, diurut. Langkah kerjanya sudah, yang nomor 2 itu langkah kerjanya, silakan diikuti langkah kerjanya. Kelompok 1 yang sebelah mana? Yang absen ya, yang sana ya, dari sana kelompok 1. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sini. Kelompok 4 sini. Terus kelompok berapa? 5 Patio Ayu. 5. Yang kelompok 6? 6, 7, 8. 8 sini. Oh iya. Terus satu lagi 10, 9 kok 10. Yang 9 di mana? Kelompok satunya dari mana tadi? 1 ya. 2, 2,
3, terus 4 sini, 5, 6, 7, 8, 9-nya? Zakiyatun mana? 9 kan yang terakhir? Ya, udah benar. Silakan berkelompok. Jadi supaya bisa diskusinya lebih efektif. Silakan. Jadi misalkan yang 4 komputer itu satu kelompok gitu, mepet ke sana. Jadi diabaikan dulu komputer yang misalkan yang login yang lain. Nanti satu mewakili untuk melihat materi yang tadi saya berikan, terus yang tugas di LKPD-nya yang untuk dikerjakan. Jadi ada yang mencari, ada yang mengerjakan gitu ya. Yang kelompok 1 pada ini ya, kelompok 1. Ya, silakan. Siapa tadi? Adinda, Alfi, Kenzi, Tiara dan Fitri ya. Kelompoknya Maya ini kan sudah diserahkan ke saya. Nanti silakan PowerPoint-nya belum jadi nggak apa-apa. Silakan maju nanti dipresentasikan di sini, dibacakan hasil diskusinya. Nanti silakan ada tanggapan dari siswa kelompok yang lain. Kelompoknya Maya, Husna, Dini dan Akila Naila. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran informatika materinya tentang sistem operasi. Kalau kelompoknya saya Dini Nur Elvan dari absen 11. Saya Maida Delina dari absen 20. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Ketika menggunakan sistem operasi, itu ada Microsoft Windows, Linux, Android. Sistem operasi merupakan sebuah penghubung antara pengguna dari komputer dengan perangkat keras komputer. Sistem komputer adalah perangkat-perangkat komputer yang saling berinteraksi antar satu sama lain dan menghasilkan suatu informasi yang diharapkan pengguna. Proses tersebut didukung oleh software, hardware, dan firmware. Ya sudah, dari kelompok lain mungkin ada tanggapan tentang hasil diskusi dari kelompoknya yang diketuai sama Maya. Dari kelompok lain silakan ditanggapi. Atau mungkin ada pertanyaan? Ya silakan. Ya silakan. Perkenalkan namanya dulu. Apa peran penting sistem operasi dalam sebuah komputer? Apa peran penting sistem operasi dalam sebuah komputer? Saya sudah mengirimkan soal untuk evaluasi asesmen hari ini tentang sistem komputer, yaitu di LKPD-nya yang sistem operasi untuk dipelajari. Silakan kalian diisi untuk asesmennya. Kemudian
Apa yang sudah kalian pelajari ini silakan didalami lagi tentang sistem komputer, terutama yang nanti berhubungan dengan sistem operasinya, macam-macam sistem operasi. Kemudian untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas materi tentang di perangkat selanjutnya, yaitu hardware ya. Kemudian tetap semangat belajar ya, jangan lupa tetap jaga kesehatan gitu ya. Silakan, ada asesmen yang harus kalian kerjakan, sudah saya kirim ke link Google Classroom-nya. Silakan dijawab pertanyaannya, ada 10 soal saja. Silakan di Classroom. Ya, per anak. Nanti kalau sudah selesai asesmennya, silakan nanti saya koreksi. Kemudian untuk mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita silakan kalian cek barang yang sudah kalian gunakan seperti komputer, tempatnya jangan kotor, silakan dibersihkan lagi. Mungkin botol yang belum ditutup silakan ditutup, takut kena air ya, komponen komputernya gitu, peralatan komputernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Martin. Sama-sama.